Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'dah, meneruskan yang kemarin tentang infak, zakat dan sedekah adalah ajaran Islam kesugihan. Pertama, fungsi daripada infak, zakat, sedekah adalah untuk menghilangkan kemeditan, menghilangkan kumet, untuk menghilangkan sifat yang kurang baik, yaitu medit, jirit, pelit, menang sendiri, mementingkan diri sendiri. Orang kalau wataknya begitu, nggak ada temannya. Benar? Nggak ada temannya. Jauh dengan saudara. Kalau jauh dengan saudara, nggak ada temannya, usaha apa saja sulit. Tapi kalau kita banyak teman, banyak saudara, awean, loman, suka memberi, suka menolong, itu ciri-cirinya orang suka zakat, infak, dan sedekah. Itu banyak temannya, banyak yang mendoakan, banyak yang membantu, sehingga rezekinya gampang. Kalau rezekinya gampang, kita otomatis usahanya sukses. Usahanya sukses, kita mudah menjadi orang kaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, murid-muridku dari Al-Fatah yang saya muliakan. Nah, kemarin telah diterangkan, yaitu supaya kita sukses, supaya harta kita dapat berkembang dengan infak, zakat, sedekah. Itu diantaranya. Nah, sekarang kebanyakan orang ingin sedekah, ingin sedekah, ingin berbagi harta. Rata-rata ya nanti kalau sudah kaya. Jadi sekarang belum kaya, jadi gak mau sedekah. Ya iya. Nah, itu pemikiran yang perlu diluruskan. Kata Al-Qur'annya, orang belajar sedekah, orang kalau ingin kaya, gimana? Ya harus hemat. Harus hemat. Harus hemat sesuai kepentingan sebagainya. Iya. Orang ingin pandai, ingin mulang, ingin mengajarkan apa saja. Nanti kalau sudah pinter, nggak perlu pinter. Sing penting kita belajar dulu. Belajar dulu. Kalau sudah pinter terserah. Nah, kita manusia ingin berbagi apa saja. Fakir, miskin, anak yatim, segala. Rata-rata kalau sudah banyak, kalau sudah sugih, itu biasa. Tapi anjuran dari Allah lewat Al-Quran, jangan begitu sejak kita belum masih pas-pasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Sayaj'alullahu min ba'd la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Falyunfik, berinfaklah, bersedekahlah. Dzu sa'atin, orang yang mempunyai kesempatan. Dzu sa'atin, orang yang mampu. Min saati, sebagian daripada
kemampuannya? Gampang. Itu biasa. Setiap muludan, rajaban, rata-rata kita ingin cari sumbangan pada siapa? Pada orang yang mampu. Kalau si A, si B yang penghasilannya di bawah 100 enggak diminta, apa? Alasannya ya masih belum mampu. Ya terserahlah. Tapi Al-Qur'annya waman kudiro alaihi rizqo. Waman barang siapa kudiro ditaker. Kudiro ditakdirkan. Kudiro ya mengalami kesempitan, apa? Rizkuhu, rezekinya masih pas-pasan. Sehari 30.000, sehari 40.000, sehari 50.000 umpamanya. Oh. Barang dia akbar fal yunfik mimma atahullah. Keluarkan. Meskipun kamu hasilnya baru sedikit, belum banyak, infakkan. Infakkan. Seberapa? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tidak memberi beban di luar kemampuan. Gampangnya seikhlasnya ente, sebisane ente. Itu kata Al-Quran. Kalau gitu gimana? Sayaj'alullah, Allah akan menjadikan mim ba'di usrin, yang tadinya hidupnya pas-pasan, yang dulunya hidupnya ekonominya kecil, sayaj'alullah mim ba'di, Allah mimba di yusro. Setelah itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 tahun yang lalu Sulaiman waktu masih punya sepeda motor, semeter butut. Apa? Ngajar di SMA, ngajar SMA Dipo, ngajar di perguruan tinggi Pamanukan. Berapa penghasilannya? Ya sekitar 100.000. Kalau sekarang 2 juta, kalau sekarang 2 kintal, kalau sekarang 1 jutaan. Ongkos mobilnya berapa ini? Motornya 200.000. Berarti batinya berapa? Untungnya 800.000. Berarti berapa? 80.000. Waktu itu 100.000. Ongkos bensinnya berapa PP? Kurang lebih ya 30.000. Oh berarti untuk 70.000. 7.500, 7.000 plus diinfakkan. Hari Senin Sulaiman ngaji di Tegal Taman sambil jualan jamu ngulak di Sukra. Berapa nilainya? 30.000. Ini encok rematik, sakit pinggang. Laku dapat berapa? Dapat 60.000. Modalnya berapa? 30.000. Modalnya 40.000. Dapat 20.000. Aduh, kurang. Tapi kakak Al-Quran jangan begitu. 20.000 buang 10%, 2.000. Habis duhurnya ngaji lagi di Bogor. Alhamdulillah dapat 50.000. Modalnya berapa? 30.000. 2.000 masukkan lagi. Tuh. Seterus bertahun-tahun waktu itu. Waktu rezeki susah. Alhamdulillah ningkat lagi. Jualan ini dapat 200, untungnya berapa? 5.000. Usaha ini dapat berapa? Dapat 300. Untungnya berapa modalnya? 200.000, 100.000. 10%, 10.000. Setiap hari. Alhamdulillah dari Vespa butut, beli Suzuki kredit 2 tahun 5 bulan lunas. Setelah itu, aduh gimana ingin punya mobil? Sukar sekali punya mobil. Titipkan aja motor di pondok pesantren. Nilainya waktu itu nilai 6 juta. 5 bulan kemudian bisa beli mobil seharga ya 10 kali lipat, 50 juta. Alhamdulillah. Itu termasuk ustadz yang masih honor, guru SD, guru madrasah, berapa sebulan? 3
300, 400. Berapa bensin dari rumah ke sini sebulan? Umpamanya dapat 400, bensinnya 100. Oh, 100. Bensinnya berarti untung 300. 10%-nya 30.000. Nah, yang dibuang itu akan diganti oleh Allah 1 kali 7 kali 100. Jadi minimal dibuang 300 kali 10, 300.000 dibuang, diganti oleh Allah 3 juta. Amin ya robbal alamin. Lewat istri jualannya laku, lewat ini laku, sebenarnya kena penyakit enggak dan sebagainya. Tuh, kita jualan apa aja? Jualan somai, jualan bakso, jualan soto, jualan apa saja. Ya, selagi kita masih gitu. Kalau ingin cepat besar, dipotong modalnya, diinfakkan 10% atau 5% atau 10%. Terserah. Kita maju 2,5% saja. Allah tidak memaksa. Kita mah sedikit 2,5% mah. 5% enggak apa-apa. Kita mah 10% lebih bagus. Yang jelas kalau kita setiap hari untungnya umpamanya 100.000, mengeluarkannya 10%, 10.000, 10 tahun kita sukses. Tapi kalau kita penghasilannya 100.000, mengeluarkannya 5%, 5.000. Umpamanya tadi Pak Faris 10% mengeluarkan 10%, 100.000, 10.000. 10 tahun cepat sukses. Tapi Pak Aung aja kita mah 5% aja. Yang 100.000 berapa berarti kuno? Ya cuma 5.000. Pak Faris mah 10 tahun sukses. Pak Aung nanti 20 tahun ke depan. Kok lama? Ya lama. Sama kita nabung sehari 10.000, setahun 3 juta. Kalau sehari 5.000, ya paling separuhnya. Jadi lagi Pak Hamim penghasilannya sehari 100. Pak Ung 10%, 10 tahun. Pak Faris 10% 10 tahun. Pak Ung 5% 20 tahun. Pak Hamim kita mah jadi 2,5% aja. Jadi berapa kalau 100.000? 2.500. Kapan suginya? Nanti 30 tahun. Iya. Betul? Iya, coba aja. Pak Faris, Pak Hamim, Pak Ung pergi ke laut mancing. Pak Faris pancingnya 5. Pak Faris pancingnya 5. Kalau satu pancing dapat 3, berarti dapat 15. Pak Aung, kita mah 3 aja. 3 pancing, berarti 3 kali 3 dapat berapa? 9. Barang Pak Hamim, kita mah 1 aja. Dapat berapa? Dapat 3. Sama ngudutnya, sama capeknya, sama-sama digigit nyamuknya, sama-sama makannya. Iya kan? Nah itu Allah tidak memaksa. Terserah ente kalau ingin agak cepat 10%. Kalau 5% lambat sedikit. Kalau 2,5% lambat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ya itu begitu. Mulanya kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana. Ilahana ya ilahana fi dinina
wa dunyana ya fattahu ya fattahu ya yahu ya alimu. Nah, kata Al-Quran tadi, Pak Faris, Pak Aung, Pak Hamim, Akto sama-sama dikasih rezeki oleh Allah. Dengan ilmunya mengajarkan, dengan hornyornya, infaknya, dengan ininya, dengan ini dan sebagainya. Akto wattaqo, bertakwa, menjalankan perintah Allah. Wasodako, melaksanakan sedekah, membenarkan agama-agama Allah. Maksudnya kita mempercayai, menjalankan. Orang yang dikasih rezeki oleh Allah di wattaqo, pengertian wattaqo dijakati, itu namanya ayat lain sedekah. Fasanu yassiruhu lil yusro, akan digampangkan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, Sulaiman, Pak Ung, Pak Faris dari kecil makan minum, tapi karena lancar setiap hari makan, setiap hari setiap hari minum, setiap hari kencing, setiap hari bernapas, setiap hari bisa akhirnya bisa gede. Tapi sebaliknya, bagaimana orang yang enggak mau infak sedekah? Allah tidak memaksa 15, 20%, 15%, 10%, 5%, 2,5%, tidak sama sekali. Allah tidak memaksa. Yang jelas orang kalau setiap hari makan minum tidak bisa BAB. Kayak umurnya panjang tak pendek. Ya pendek. Iya, 7 hari tidak bisa BAB, masuk rumah sakit 10 juta. Kalau 1 bulan gak BAB, innalillahi. Kalau ingin hidup, disudat lewat pinggang. Waduh, puluhan juta. Setiap hari kita minum, ingin sehat. Kalau nggak bisa kencing, 1 minggu rumah sakit 10 juta lebih. Kalau 1 bulan nggak bisa kencing terus, innalillah. Setiap hari kita bernapas, ingin sehat harus bisa kentut. Kalau tidak bisa kentut, masuk rumah sakit 10 juta 1 minggu. Kalau 1 bulan nggak bisa kentut, innalillahi. Pengen mulanya. Iya, jadi kalau tidak bisa kentut, tidak bisa buang air kecil, tidak bisa bernapas, itu berarti kerugian. Al-Qur'annya mengatakan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Wa amman bakhila, orang yang bakhil, medit, kucrit, cetil, metitil, biarin aja. Orang kalau begitu tuh taat apa? Wastaghna, supaya cepat sugih. Kata akal. Kalau kita sedekah 10%, 5% ya jelas berkurang. Kalau kita tidak bersedekah ya jelas kita wutuh. Kata akal. Tapi kehendak Allah lain. Kehendak Allah lain. Tuh begitu. Pilih mana? Orang kalau tidak pernah sedekah berarti ingin sugih. Berarti takut miskin. Wajar. Orang wastagna yang penting sugih. Wa kadzdzaba bil husna. Sedekah tuh segini dibalas segini. Orang andel, enggak percaya. Kalau enggak percaya gimana? Fasanu yassiruhu lil usra, akan diantarkan oleh Allah lil usra, dalam kesulitan. Banyak orang yang kurang dari Korea, dari luar negeri bawa uang banyak, kalau tidak pernah infak, rata-rata uang tuh cepat hilang dengan sendirinya. Iya,
Dihutang saudaranya nggak bayar, bisnis ini hancur, usaha ini hancur, nggak berkah. Tapi kalau pulang dari sana dipotong, entah 10%, entah 5%, entah 2,5%, insya Allah, dipotong 10%, zakatnya berapa? Dapat 70 juta, 7 juta, insya Allah selamat. Aja kita enggak 7 juta. Berapa? 5% saja, 3,5 juta saja. Oke, dikeluarkan. 3,5 kali 10, 35 juta nanti akan hilang. Na'udzubillah min dzalik. Kita mah jadi 2,5% saja. Jadi 70 juta itu berapa? Cuman 3 juta. 3 juta kali segitu. Nanti ada yang kurang karena sedekahnya sedikit, yang lain berarti harus dibuang lewat kemalingan, lewat kena tipu, lewat kena copet, lewat kena jambret, macem-macem. Itu pembahasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai adik-adikku sekalian ya, kalau ingin sukses, kalau ingin usahanya gampang, hilangkan sifat medit jirit. Kata Al-Qur'annya, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Waman barang siapa yuko terhindar syuha nafsihi dari mementingkan sendiri, orang yang tidak mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, loman suka membantu, suka sedekah, faulaika orang humul muflihun, falah sukses, falah panen, falah beruntung. Kata Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener ya? Ya iya, sok orang kalau loman dengan teman suka membantu, banyak temannya, banyak yang mendoakan, usaha apa saja jadi. Itulah salah satu ceramah kesugihan bagian yang ketiga. 1, 2, ini yang ketiga. Ya, mangga. Semoga kita menjadi orang yang sukses dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk supaya kita bahagia dunia akhir. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.